Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Ibu dosen dan teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami yaitu perancangan basis data rental mobil. Sebelumnya, perkenalkan saya Ririn Nurtriani. Saya Putri Ganesari. Saya Siti Rahmawati. Saya Gilang Januar. Saya Iman Faid. Ramdhani. Saya Faid. Selanjutnya, untuk konsep ERD dan LRS akan dijelaskan oleh Hilman. Yang pertama itu ERD. ERD fungsinya itu digunakan untuk menggambarkan hubungan antar entitas. Nah, di proyek kami ini terbagi menjadi 5 entitas, yaitu ada tabel pelanggan, tabel penyewaan, tabel pegawai, tabel detail penyewaan, sama tabel mobil. Di tabel pelanggan, Hilman, maaf. On cam. apa? On cam. Oh ya, maaf. Di tabel pelanggan ini ada beberapa atribut seperti username, ID pelanggan sebagai primary key, dan yang lainnya. Lanjut ke tabel penyewaan. Di tabel pelanggan itu memiliki tabel penyewaan. Tabel penyewaan dibagi menjadi beberapa atribut, yang dimana atribut yang primary key-nya itu ID penyewaan dan ID pegawai sebagai foreign key. Tabel penyewaan memiliki tabel pegawai, di mana di tabel pegawai yang menjadi primary key itu atribut ID pegawai. Tabel penyewaan juga memiliki tabel detail penyewaan, di mana di tabel detail penyewaan ini semua data-data yang ada di tabel penyewaan ditampung dalam detail penyewaan. Di sini tidak ada primary key, melainkan hanya foreign key dari tabel penyewaan dan dari tabel mobil. Lanjut, tabel detail penyewaan memiliki tabel mobil, di mana tabel mobil memiliki beberapa atribut yang ID mobil sebagai primary key-nya. Lanjut ke LRS, Logical Record Structure. LRS ini representasi dari tabel-tabel entitas yang telah kita buat, di mana di sini menghubungkan antara primary key dari tabel pertama dengan foreign key yang di tabel yang lain. Contoh, ID mobil kita sambungkan dengan foreign key yang ID mobil juga di tabel detail penyewaan. Lanjut, primary key ID pelanggan kita hubungkan ke tabel penyewaan, foreign key tabel penyewaan, yaitu ID pelanggan. Lanjut, primary key ID penyewaan kita sambungkan ke foreign key yang di tabel detail penyewaan, yaitu ID penyewaan. Dan yang terakhir, primary key ID pegawai. Primary key ID pegawai kita sambungkan ke foreign key yang ada di tabel penyewaan, di ID pegawai. Untuk spesifikasi tabelnya, yang pertama ada tabel mobil dengan Lanjut nama ke tabel spesifikasi tabel mobil. Elemen datanya satu ID mobil, nama fieldnya ID underscore mobil, tipenya char, size-nya 4, keterangannya primary key. Yang kedua, elemen datanya merek mobil, nama fieldnya merek mobil, tipenya varchar, size-nya 30. Nomor 3, jenis mobil, nama fieldnya jenis mobil, tipenya enum, size-nya ada sedan, MPV, SUV, hatchback, dan pickup. Yang keempat, elemen datanya nomor plat, nama fieldnya nomor plat, tipenya varchar, size-nya 12. Nomor 5, elemen datanya warna mobil, nama fieldnya warna mobil, tipenya varchar, size-nya 20. Yang keenam, ada tahun mobil, nama fieldnya tahun mobil, tipenya year. Dan yang ketujuh ada elemen datanya harga sewa,
Nama fieldnya harga sewa, tipenya double, dan keterangannya harga sewa mobil per hari. Lalu yang kedelapan, elemen datanya status mobil, nama fieldnya status mobil, tipenya enum, size-nya ada tersedia, tidak tersedia, dan dalam perbaikan. Lalu ada spesifikasi tabel pelanggan. Elemen datanya ID pelanggan, nama fieldnya ID underscore pelanggan, tipenya char, size-nya 4, keterangannya primary key. Kedua ada nama pelanggan. Nama fieldnya nama pelanggan, tipenya varchar, size-nya 50. Ketiga ada alamat pelanggan. Nama fieldnya alamat pelanggan, varchar, size-nya 100. Keempat ada nomor telepon. Nama fieldnya nomor no top, tipenya varchar, size-nya 15. Kelima ada email. Nama fieldnya email, tipe datanya itu ada varchar dan size-nya itu 50. Yang keenam ada jenis identitas. Nama fieldnya jenis identitas, tipenya enum, size-nya ada KTP dan SIM. Ketujuh ada nomor identitas, nama fieldnya no identitas, tipe datanya itu ada varchar, size-nya itu 16. Yang ke-8 ada username, nama fieldnya itu username, tipe datanya itu varchar, size-nya itu 30. Yang ke-9 ada password, nama fieldnya password, tipe datanya varchar, size-nya itu 50. Lanjut ada bukti lampiran, nama fieldnya bukti lampiran, tipe datanya varchar, dan size-nya 30. Lanjut ada status akun, nama fieldnya status akun, tipenya enum, size-nya ada terverifikasi dan tidak terverifikasi, lalu ada proses. Selanjutnya, tabel penyewaan. Di sini ada elemen data, nama file, tipe, size, sama keterangannya. Yang ke-1 ada ID penyewaan, nama filenya ID underscore penyewaan, tipenya char, size-nya 5, keterangannya primary key. Yang kedua, ID pelanggan, nama filenya ID underscore pelanggan, tipenya char, size-nya 4, keterangannya foreign key. Yang ketiga, elemen datanya namanya tanggal mulai sewa, nama filenya tanggal mulai sewa, tipenya char, size-nya nggak ada. Keterangannya tanggal perjanjian mulai sewa mobil. Yang keempat, tanggal selesai sewa, nama filenya tanggal selesai sewa, tipenya date, keterangannya tanggal perjanjian selesai sewa mobil. Yang kelima, tanggal pengembalian, nama filenya tanggal pengembalian, tipenya date. Keterangannya tanggal dikembalikannya mobil. Lalu yang keenam, nama elemennya total pembayaran, nama filenya total pembayaran, tipenya double, size-nya tidak ada, keterangannya total pembayaran berdasarkan akumulatif dari subtotal pada tabel TB underscore detail penyewaan yang memiliki ID underscore penyewaan yang sama. Lalu nomor 7, elemen datanya bernama status penyewaan, nama filenya status penyewaan, tipenya enum, size-nya selesai dan proses, dan unpaid dan cancel. Keterangannya status penyewaan selesai ketika semua mobil sudah dikembalikan oleh pelanggan. Lalu proses ketika biaya sewa telah dibayar. Lalu unpaid ketika harga sewa mobil belum dibayar. Lalu cancel ketika pelanggan membatalkan penyewaan atau hanya bisa di-cancel ketika status masih unpaid. Terakhir nomor 8, ID pegawai, nama filenya ID underscore pegawai, tipenya char, size-nya 6. Lanjut, silakan.
tabel detail penyewaan. Gilang ya? Gilang. Gilang mic. Sorry. Di tabel detail penyewaan, TB detail penyewaan, ada elemen data, nama file, tipe, size, dan keterangan. Elemen data yang keempat, denda keterlambatan. Nama filenya denda keterlambatan, tipenya double. Size-nya tidak ada. Keterangannya total denda. Total denda keterlambatan pengembalian berdasarkan akumulatif dari harga sewa, ID mobil, tanggal pengembalian, ID penyewaan, tanggal selesai sewa, ID penyewaan, plus 20% dengan ID penyewaan yang sama. Yang kelima ada di elemen data ada denda kerusakan. Nama fieldnya denda kerusakan, tipenya double, size tidak ada. Keterangannya total denda kerusakan mobil. Yang keenam, elemen data, subtotal, nama field subtotal, tipe double, size tidak ada. Keterangannya subtotal berdasarkan biaya sewa plus denda keterlambatan plus denda kerusakan. Yang kelima ada tabel pegawai. Yang pertama elemen data ada ID pegawai, nama filenya ID pegawai, tipe char, size-nya 6, keterangannya primary key. Yang kedua elemen datanya nama pegawai, nama filenya nama pegawai, tipenya varchar, size-nya 50, keterangan tidak ada. Yang ketiga elemen data username, nama filenya username, tipe varchar, size-nya 30. Yang keempat elemen data password, nama filenya password, tipenya varchar, size-nya 50. Lanjut lang, nomor 6 lang. Nomor 6. Oke. Lanjut kita ke penggunaan perintah-perintah SQL dalam program kami. Yang pertama itu kita masuk ke dalam MariaDB melalui CMD dengan perintah exampp/mysql/bin/myxl.x strip user root strip password. Habis itu kita langsung ke yang nomor 2, buat database DB rental mobil dengan perintah create database DB underscore rental mobil. Selanjutnya nomor 3, tampilkan seluruh daftar database dengan menggunakan fungsi show database. Lalu nomor 4, aktifkan database DB rental mobil menggunakan fungsi use DB underscore rental mobil. Lalu nomor 5, buat tabel. Yang pertama itu tabel mobil, tabel pelanggan, tabel penyewaan, tabel detail penyewaan, dan tabel pegawai. Dengan ketentuan seperti spesifikasi yang telah disebutkan tadi. Lanjut, setelah kita selesai membuat tabel, kita tampilkan seluruh tabel menggunakan fungsi show table. Oke, nomor 6. Lanjut nomor 7, Kata 6. Gimana sih? Oke dah. 7. Oke. Nomor 7, dalam penggunaan MySQL 7, tampilkan struktur data, struktur pada masing-masing tabel.
tabel mobil, tabel pelanggan, tabel penyewaan, tabel detail penyewaan, dan tabel pegawai. Dan setelah itu kita masukkan dengan deskripsi tabel mobil. Terdapat nama ID mobil, tipe char, 0, primary key, default, ada merek mobil, varchar 30, 0-nya yes, default 0, jenis mobil, Enum, sedan. Oke, lanjut, nomor 8. Dan setelah itu kita masukkan deskripsi tabel pegawai. Setelah masukkan tabel pegawai, kita selanjutnya ke deskripsi tabel pelanggan. Oke, lanjut. Lalu selanjutnya deskripsi tabel penyewaan. Dan yang terakhir deskripsi tabel detail penyewaan. Next. Isikan data tabel mobil dengan data sebagai berikut. ID mobil M001, merek mobil Nissan Teana, jenis mobil sedan. Nomor platnya F2987AM, warna mobil hitam, tahun mobil 2016, harga sewa 700.000, status mobil tersedia. Yang kedua, M002, Mazda 2 sedan, F8765AD, warna merah, tahun mobil 2010, harga sewa 900.000, status mobil sedang dalam perbaikan. M003, Honda Brio, hatchback, nomor platnya F6545EF, silver, 2012, 500.000, tersedia. Yang keempat, M004 Ayla hatchback, nomor plat F7654PP, warnanya putih, tahun 2016, harga 500.000, status tidak tersedia. Yang terakhir, M005 Honda HR-V, jenis SUV, nomor plat F6587PP, warna hitam, tahun 2022, harga 500.000, status tersedia. Lalu nomor 9. Lalu insert into tabel mobil. Terdapat ID mobil, merek mobil, jenis mobil, nomor plat, warna mobil, tahun mobil, harga sewa, status mobil. Lalu yang ke-9, isikan data tabel pelanggan dengan data sebagai berikut. ID pelanggan V001, nama pelanggan Hilman Budiman, alamat pelanggan SBJ, nomor telepon 0859 11 5544, dan emailnya budiman@gmail.com. Yang kedua, P002 Gilang Andriawan, alamat Yasmin, nomor telepon 085 9222 9977, email gandriawan@gmail.com. Yang ketiga, P003 Gunawan Cilendek, nomor telepon 085 9333 8899, gunawan@gmail.com. Dan yang terakhir, P004 Rahma Jigombong, 085 944 9999, rahma@gmail.com. Dan terdapat juga jenis identitas KTP, nomor identitas 327106, 23129800010, username Budiman_H, password Budi 1122, bukti lampiran image, status akun terverifikasi. Yang kedua, SIM, nomor identitas 327106 231 2980040, Gilang_A, password lang 234, bukti lampiran image, status akun terverifikasi. Dan yang ketiga, KTP, nomor identitas 327106 231
2980070. Gunawan. Passwordnya Gun 456. Bukti lampiran image tidak terverifikasi. KTP 32710623125600018. Username Rahma_AA. Password Rahma123. Bukti lampiran image status akun proses. Lalu setelah itu kita masuk ke dalam insert into tabel pelanggan. Terdapat juga ID pelanggan, nama pelanggan, alamat pelanggan, nomor telepon, email, jenis identitas, nomor identitas, username, password, bukti lampiran, dan seterusnya. Lalu dalam nomor 10, isikan tabel penyewaan dengan data sebagai berikut. ID penyewaan P001, ID pelanggan P001, tanggal mulai sewa tanggal 7 bulan 6 tahun 2023, tanggal selesai tanggal 10 bulan 6 tahun 2023. Yang kedua, P002, tanggal 1 bulan 6 tahun 2023, tanggal selesai tanggal 3 bulan 6 tahun 2023. Dan terdapat juga tanggal pengembalian tanggal 11 bulan 6 tahun 2023, total pembayaran 2.100.000, status selesai, ID pegawai PGW 001. Yang kedua, 0, total 1.400.000, statusnya proses, ID PGW 002. Lalu setelah itu kita masukkan ke dalam insert into tabel penyewaan. Terdapat juga ID penyewaan, ID pelanggan, tanggal mulai sewa, tanggal selesai sewa, tanggal pengembalian, total pembayaran, status penyewaan, ID pegawai. Dan setelah itu nomor 11. Isikan tabel data penyewaan dengan data sebagai berikut. ID penyewaan T001, ID mobil M003, biaya sewa 1.500.000, denda keterlambatan 600.000, denda kerusakan 0, subtotal 2.100.000. Yang kedua, T002, ID M01, biaya sewa 1.400.000, denda keterlambatan 0, denda kerusakan 0, subtotal 1.400.000. Lalu kita masukkan ke dalam insert into tabel detail penyewaan. Ada juga ID penyewaan, ID mobil, biaya sewa, denda keterlambatan, denda kerusakan subtotal. Lalu setelah itu masuk ke dalam value T001, yang kedua M003, 1.500.000, 600.000, 0, dan 2.100.000. Yang kedua, T002, M01, 1.400.000, 0, dan 1.400.000. Next. Dan yang ke-12, isikan tabel pegawai dengan data sebagai berikut. ID pegawai PGW 001, nama pegawai Putri Gandasari, username Gandasari, password Put 456. Yang kedua, PGW 002, Ririn Nutriani, username Nutriani, yang passwordnya Ririn 321. Lalu kita masukkan ke insert into tabel pegawai, ID pegawai, nama pegawai, username, password. Lalu value PGW 001, nama Putri Gandasari, username Gandasari, password Put 456. Dan yang kedua PGW 002, Ririn Nutriani, username Nutriani, dan passwordnya Ririn 321. Next. Lalu kita tampilkan seluruh
record pada masing-masing tabel, yaitu dapat tabel mobil, tabel pelanggan, tabel penyewaan, tabel data penyewaan, dan tabel pegawai. Lalu kita masukkan ke dalam select bintang from tabel data penyewaan. Yang kedua, select from tabel mobil. Dan untuk melihat tabel pelanggan, kita tuliskan select bintang from tabel pelanggan. Dan seterusnya, dan selanjutnya select bintang from tabel pegawai, dan yang terakhir select from tabel penyewaan. Yang ke-16, tampilan jumlah dari isi record tabel pelanggan. Kita menggunakan perintah select count from tabel pelanggan. 17, untuk membuat alias nama verifikasi akun dengan menggabungkan isi record dari nama pelanggan dengan fetch status akun dan penghubung string bernama status akun. Perintah yang digunakan select concat nama pelanggan dan verifikasi akun status AS verifikasi akun from table pelanggan. Yang ke-18, untuk tampilan isi record hanya field merek mobil, warna mobil, dan harga sewa status mobil dari TB mobil. Ditampilkan hanya yang harga sewanya di atas 500.000. Kita menggunakan perintah select merek mobil dan warna mobil, harga sewa, status mobil, from table mobil, where harga sewa di atas 500.000. 19, tampilan isi record hanya flat merek mobil, jenis mobil, warna mobil, tahun mobil. Lalu urutan secara descending berdasarkan tahun mobil. Kita menggunakan perintah select merek mobil, jenis mobil, warna mobil, tahun mobil, from tabel mobil, order by tahun mobil, dash. 20, untuk menampilkan record nama pelanggan, nomor telepon, identitas pada tabel pelanggan yang berjenis identitas, SIM, select nama pelanggan, nomor telepon, from table pelanggan where no jenis identitas SIM, sama dengan SIM. 21, untuk ubah isi record untuk ID mobil M003, warna silver menjadi warna kuning pada tabel mobil. Kita menggunakan perintah update tabel mobil, set warna mobil sama dengan kuning, where ID mobil M003. Untuk buat alias dengan nama harga sewa termurah, lalu ditampilkan isi record dengan harga sewa yang paling murah, kita menggunakan select min harga sewa AS, harga sewa termurah from tabel mobil. 23, buat alias dengan nama harga sewa termahal, lalu ditampilkan isi record dengan harga sewa yang paling mahal, kita menggunakan perintah select max harga sewa AS, harga sewa termahal from tabel mobil. Terima kasih. Lanjut, nomor 24. Tampilkan dua data pertama pada TB mobil. Di sini kita menggunakan perintah select from TB mobil. Menggunakan perintah limit. Terus di situ ada select from TB mobil limit 2. Lanjut, di situ nomor 25 ada tambahkan pada tabel TB pegawai sebagai berikut, dan setelah ditambahkan tampilkan TB pegawai. Di situ ada field ID pegawai, nama pegawai, username, dan password. Di sini kita menggunakan perintah insert into. Di situ ada insert into TB pegawai dan berserta field-fieldnya.
Lanjut, kita nomor 26 ada perbarui username jadi Agus Pra pada TB pegawai, di mana ID pegawai PGW 003, kemudian tampilkan. Sini kita menggunakan perintah update dan where. Di situ ada update TB pegawai, set username Agus Pra, where ID pegawai sekian. Lanjut, kita nomor 27 hapus pada tabel TB pegawai dengan ID pegawai PGW 003, kemudian tampilkan. Di sini kita menggunakan perintah delete from, lalu di situ ada delete from TB pegawai where ID pegawai. Lanjut nomor 28. Tampilkan ID penyewaan, data diambil dari tabel TB detail penyewaan, nama pelanggan, data diambil dari tabel TB pelanggan, merek mobil, data diambil dari tabel TB mobil, harga sewa, data diambil dari tabel TB mobil, buat alias lama sewa. Data diambil dari selisih tanggal sewa dengan tanggal mulai sewa dari tabel TB penyewaan. Buat alias total biaya sewa, data diambil dari lama sewa dan harga sewa. Gunakan relasi inner join untuk menampilkan hasilnya. Di sini kita menggunakan perintah inner join, yaitu ada select TB detail penyewaan, ID penyewaan. Jadi ID mengambil ID penyewaan di TB detail penyewaan. Lanjut ada mengambil nama pelanggan dari TB pelanggan, mengambil merek mobil dari tabel TB mobil, dan seterusnya. Lanjut nomor 29 Putri. Nomor 29, tampilkan hanya field ID penyewaan, tanggal mulai sewa, tanggal selesai sewa, dan buat alias lama sewa, diambil dari tanggal selesai sewa sampai tanggal mulai sewa dari tabel penyewaan. Menggunakan perintah select ID penyewaan, tanggal mulai sewa, tanggal selesai sewa, di date tanggal selesai sewa, date tanggal mulai sewa, as lama sewa from tabel penyewaan. Lalu nomor 30, ada perbarui status mobil, yaitu tidak tersedia pada tabel mobil yang dimiliki oleh ID penyewaan T0002, di mana perintah SQL itu ada update tabel mobil, set status mobil sama dengan tidak tersedia, where ID mobil, select tabel detail penyewaan, ID mobil, from tabel detail penyewaan, where tabel detail penyewaan, ID penyewaan sama dengan T0002. Lalu nomor 31, perbarui tanggal pengembalian sama dengan 2023 bulan 6 tanggal 3 dan status penyewaannya selesai pada tabel penyewaan yang memiliki ID penyewaan T0002, yaitu menggunakan perintah SQL-nya update tabel penyewaan, set tanggal pengembalian tahun 2023 bulan 6 tanggal 3 dengan status penyewaannya selesai, where ID penyewaan sama dengan T0002. Lalu nomor 23, perbarui status mobil tersedia pada tabel mobil yang dimiliki oleh ID penyewaan T0002, di mana perintah SQL-nya update tabel mobil, set status mobil tersedia, where ID mobil select tabel detail penyewaan, ID mobil from tabel detail penyewaan, where detail penyewaan, ID penyewaan sama dengan T0002. Lalu nomor 33 ada status akun terverifikasi pada tabel pelanggan yang memiliki ID pelanggan P002. Perintahnya update tabel pelanggan set status akun sama dengan terverifikasi, where tabel pelanggan ID pelanggan sama dengan P004.
Selanjutnya nomor 34 ada tambahkan data pada tabel penyewaan sebagai berikut. Nah, datanya itu sudah tersedia ya di tampilan Zoom-nya. Lalu perintah SQL-nya itu ada insert into tabel penyewaan dengan ID penyewaan, ID pelanggan, tanggal mulai sewa, tanggal selesai sewa, tanggal pengembalian, total pembayaran, status penyewaan, ID pegawai dengan values T003, T004, 2023 bulan 6 tanggal 14, 2023 06 15, statusnya 0, lalu itunya total pembayarannya 1 juta, status penyewaannya unpaid, dan PGW 001. Yaitu nomor 35 ada tambahkan data pada tabel detail penyewaan sebagai berikut. Perintahnya ada insert into tabel detail penyewaan dengan ID penyewaan, ID mobil, biaya sewa, denda keterlambatan, denda kerusakan, dan subtotal dengan values T003, M003, 500.000, 0, 500.000, dan ada T0003, M005, 500.000, 00, dan 500.000. Lalu selanjutnya nomor 36 ada perbarui status penyewaan proses pada tabel penyewaan dengan ID penyewaan T003 dan perintah SQL-nya yaitu update tabel penyewaan, set status penyewaan sama dengan proses, where ID penyewaan sama dengan T0003. Lalu lanjut lagi nomor 37 ada perbarui status penyewaan sama dengan selesai dan tanggal pengembalian tahun 2023 bulan 6 dan tanggal 16 pada tabel penyewaan dengan ID penyewaan PN003. Menggunakan perintah SQL-nya yaitu update tabel penyewaan, set status penyewaan selesai, tanggal pengembalian 2023 06 16, where ID penyewaan sama dengan T003. Lanjut oleh Rahma. Mic-nya Rahma. Sorry. Selanjutnya nomor 38 menggunakan perintah update TB underscore detail penyewaan. Situ ada set denda kerusakan sama dengan harganya 120.000, where ID underscore penyewaan sama dengan T0003 and ID underscore mobil sama dengan M005. Lalu menggunakan perintah select from TB detail penyewaan. Selanjutnya nomor 39 menggunakan perintah update TB underscore detail penyewaan. Di situ ada join TB underscore mobil on TB underscore mobil, ID underscore mobil sama dengan TB underscore detail penyewaan, titik ID underscore mobil. Di sini perbarui denda keterlambatan. Maaf, saya ulangi ya. Yang ini nomor 39, tadi perintahnya memperbarui denda keterlambatan. Data diambil dari harga sewa pada tabel TB underscore mobil, lalu selisih tanggal pengembalian, tanggal selesai sewa, pada tabel TB underscore penyewaan ditambah 20%, pada tabel TB underscore detail penyewaan yang memiliki ID underscore penyewaan sama dengan T003. Menggunakan perintah update TB underscore detail penyewaan. Lalu menggunakan perintah select from TB detail penyewaan.
Lalu nomor 40, perbarui subtotal sama dengan biaya sewa tambah denda keterlambatan tambah denda kerusakan pada tabel ini belum. Tadi tabel apa sih? Di sini belum diperbaiki. Di detail penyewaan. Tabel detail penyewaan dengan ID sama dengan ID underscore penyewaan sama dengan T003. Menggunakan perintah update TB underscore detail penyewaan. Lalu set subtotal sama dengan biaya sewa, tambah denda keterlambatan, tambah denda kerusakan. Lalu where ID underscore penyewaan sama dengan T003. Selanjutnya menggunakan select from TB underscore detail penyewaan. Selanjutnya, memperbarui total pembayaran sama dengan jumlahkan seluruh total biaya pada tabel TB underscore detail penyewaan dengan ID underscore penyewaan sama dengan T003 pada tabel TB underscore penyewaan yang memiliki ID underscore penyewaan sama dengan T003. Lalu perbarui total pembayaran sama dengan jumlahkan seluruh total biaya pada tabel TB underscore detail penyewaan dengan ID underscore penyewaan sama dengan T003. Pada tabel TB underscore penyewaan yang memiliki ID underscore penyewaan sama dengan T003, lalu menggunakan perintah update TB underscore penyewaan. Lalu isinya set total pembayaran yang tadi telah dibacakan, select sum, dan sebagainya. Lalu menggunakan perintah select from TB underscore penyewaan. Selanjutnya, tampilkan ID underscore penyewaan dan buat alias jumlah mobil, hitung jumlah mobil yang disewa dengan ID penyewaan sama dengan T003 pada tabel TB underscore detail penyewaan. Menggunakan perintah select ID underscore penyewaan dan count AS jumlah mobil. Di situ ketik from TB underscore detail penyewaan dan where ID underscore penyewaan sama dengan T003. Selanjutnya, tampilkan perintah select TB penyewaan, tanggal mulai sewa, TB penyewaan, tanggal selesai sewa, TB underscore penyewaan, tanggal pengembalian, TB sama underscore pelanggan, nama pelanggan, TB underscore pelanggan, nomor identitas, TB underscore mobil, atau merek mobil. Selanjutnya, tampilkan data mobil pada tabel TB underscore mobil yang belum pernah disewa. Menggunakan perintah select from TB underscore mobil where not exit select from TB underscore detail penyewaan where TB underscore detail penyewaan ID underscore mobil sama dengan TB underscore mobil ID underscore mobil. Terakhir yaitu tampilkan data pada tabel TB underscore penyewaan dan urutan berdasarkan total pembayaran terbesar. Menggunakan select from TB penyewaan order by total pembayaran dash. Terus nanti bakal muncul hasilnya.
Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.